Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Xing Faxiang Sutra Teratai, episode 1698. Lidah mampu mengajarkan Dharma dengan prinsip yang tak habis-habisnya. Lidah dapat menyebarkan Dharma duniawi dan Dharma non-duniawi. Segala Dharma terkondisi di dunia ini, sekalipun penyampaian dengan kata-kata adalah terbatas, akan tetapi prinsip kebenarannya adalah tiada habis-habisnya. Dalam naskah hanya membahas penyampaian dengan kata-kata, tidak membahas tentang kesadaran dari lidah untuk mengecap rasa. Jasa dari kemampuan untuk membeda-bedakan rasa adalah rendah, sedangkan kebajikan dari kemampuan untuk berbicara adalah unggul. Ketika akar lidah sempurna, akan memiliki 1.200 pahala kebajikan. Bersungguh hatilah untuk memahami lidah. Lidah kita saat berbicara. Artinya, lidah harus bergerak. Apakah lidah hanya demi untuk berbicara saja? Mari kita perhatikan. Biasanya saat orang berbicara, sebenarnya menggunakan apa untuk berbicara? Mulai sekarang kita harus memperhatikan saat berbicara. Apa fungsi dan kegunaan yang lain dari lidah? Sekarang kita pahami terlebih dahulu apa fungsi utama dari lidah. Untuk makan atau untuk berbicara? Kita bahas terlebih dahulu fungsinya untuk berbicara. Lidah dapat menyebarkan dharma duniawi dan dharma non-duniawi. Akar indera lidah kita jika sehat dan bersih, kita bisa menyebarkan dharma duniawi. Bagaimana mendidik segala macam masalah dan hal di dunia ini? Dharma non-duniawi telah melampaui. Ada prinsip kebenaran yang luar biasa. Prinsip kebenaran luar biasa ini tidak menyimpang dari dharma duniawi. Disebut dharma duniawi dan dharma non-duniawi. Prinsip kebenaran memerlukan masalah dan benda untuk memahaminya. Yaitu harus ada masalah benda dan manusia untuk dipahami, agar mampu menyampaikan prinsip kebenaran sejati. Karena kebenaran sejati tidak berbentuk dan esensi. Jika bukan karena ada masalah di dunia, maka tidak perlu membahas prinsip kebenaran. Karena orang tidak memahami prinsip, maka perlu menggunakan prinsip kebenaran untuk mengajarkan tentang masalah dunia. Masalah dunia harus menggunakan prinsip untuk menjelaskan, saling melengkapi satu sama lain. Jadi segala jenis dharma duniawi harus memerlukan dharma non-duniawi untuk mendidik. Jika tidak, ada manusia yang tidak terbuka pikirannya. Kerisauan menutupi pikiran. Demikian menutup kita sepenuhnya. Menutupi pikiran hingga dasar, membuat pikiran kita tertutup sepenuhnya, yaitu kerisauan. Hanya dengan prinsip kebenaran, selapis demi selapis kegelapan batin ini dibuka. Kerisauan ini diuraikan. Menguraikan kerisauan memerlukan prinsip kebenaran sejati. Oleh karena itu, hal di dunia, segala dharma terkondisi di dunia ini, untuk beberapa waktu yang lalu, selalu mengatakan terkondisi. Tak terkondisi, merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Mari kita semua mengingat kembali masa itu. Pengetahuan tentang kehidupan. Semuanya ada di dalam dharma. Untuk menilai dan memperjuangkan tentang apa yang benar dan salah antara saya dan kamu. Segala sesuatu di dunia adalah milik saya dan kamu. Saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Apakah cukup? Tidak cukup. Saya masih punya berbagai macam prinsip kebenaran untuk mengatakan bahwa kebutuhan saya begitu banyak. Ibarat seseorang yang memiliki karir yang besar, sangat menderita. Setiap kali jika bertemu, wah, kenapa ya sudah lama kita tidak bertemu? Saya sangat menderita. Banyak pekerjaan yang tidak ada habisnya. Ada apa denganmu? Saya sekarang sedang membuka yang baru di suatu tempat. Membuka apa lagi? Membuka cabang setelah beberapa waktu. Apakah belum selesai? Sudah selesai dan berjalan sangat baik. Ada orang mengundang saya untuk mengembangkan usaha di luar negeri. Kamu mau pergi? Tentu saja mau pergi. Saya berkata, perlukah? Perlu. Negara itu, industri kita, jika dapat mengembangkannya. Hal ini bisa membantu banyak
mendapatkan pekerjaan. Itu benar, tetapi orang lokal sana juga akan melakukannya. Kami lebih ahli dalam hal ini. Kalau kami yang mengembangkannya, menurut saya akan sangat bermanfaat bagi perusahaan kami, dan ada banyak alasan lainnya. Kemudian waktu berlalu dalam beberapa saat lagi. Bagaimana bisnisnya sekarang? Sangat bagus. Suruh saya membuka cabang lagi. Haiya, kamu di dalam negeri sudah terus membuka cabang. Bahkan di luar negeri pun mau buka cabang lagi. Lalu dia mengatakan, Master, sudah tidak bisa mundur lagi. Jika saya tidak terus melakukan ekspansi, maka karyawan saya akan kehilangan pekerjaan. Keluarga yang demikian banyak. Masuk akal. Betul sih yang dikatakan. Namun Anda harus mempertimbangkan kemampuan Anda sendiri. Dia mengatakan buka usaha ya begitulah. Meminjam tenaga untuk mengeluarkan tenaga. Jika saya tidak terus meminjam uang ke bank, maka usaha saya tidak bisa berjalan. Anda tidak perlu meminjam uang, kenapa tidak bisa dijalankan? Maka dia mengatakan, jika setiap pengusaha besar adalah bank ingin meminjamkan semakin banyak uang kepada mereka, ini artinya bisnisnya sangat besar. Bank ada masuk, ada keluar. Uang dengan nominal besar masuk, nominal besar juga keluar. Dengan demikian baru benar-benar memiliki syarat untuk menjadi nasabah besar bank. Anda berbisnis sampai harus menjaga untuk menjadi nasabah besar bank? Tidak ada jalan lain. Yang seperti ini semua adalah urusan duniawi dan tidak ada habisnya. Suatu ketika, wah, kenapa? Dengan nada tidak bersemangat menjawab. Saya tidak sanggup menjalankannya lagi. Mengapa? Cabang saya di suatu negara diseret oleh orang lain. Apakah sangat penting? Iya, saya terkena dampak yang sangat besar. Kalau begitu, kamu tutup saja. Tidak bisa, harus bagaimana? Harus mengganti rugi, jumlahnya sangat besar. Jadi harus bagaimana? Mungkin yang di Taiwan saya juga harus menutup beberapa. Juga harus menutup ya. Jika tidak ada dampak, tutup beberapa juga baik. Ada dampak, dampaknya sangat besar. Mungkin setelah tutup yang di sini jumlahnya masih belum cukup. Kasus seperti ini dari tiada menjadi ada. Setelah berdiri kemudian harus ekspansi. Terus-menerus ekspansi tanpa berkecukupan. Tempat ini masih belum cukup besar. Masih harus ekspansi keluar. Fenomena yang seperti ini juga ada pada manusia. Beberapa puluh tahun ini telah melihat sejumlah jatuh bangun seperti ini. Ketika dirinya baru membangun, bisnis terus berkembang. Ketika kamu memintanya berhenti, sangatlah susah. Karena batin terus merasa selamanya tidaklah cukup. Sehingga seperti beberapa orang pebisnis dari beberapa negara yang datang ke Taiwan untuk mengikuti camp kehidupan Qingshi. Tujuan mereka datang kemari adalah untuk memahami bagaimana agar bisnis dapat dijalankan dengan baik, bagaimana dalam berinteraksi antar manusia. Mereka merasa ceci organisasi ini. Mengapa bisa begitu besar? Orang begitu bersatu padu, saling mengundang satu dengan yang lain. Saling mengenal dengan pebisnis dari negara lainnya. Setelah berada di camp kehidupan Qingshi, mereka datang ke gereja Qingshi dan duduk untuk berbagi pengalaman mereka. Selama waktu berbagi ini, semua orang merenung. Memang, inilah hidup. Manusia memang mempunyai keinginan yang tidak ada habisnya. Mereka mendengar bagaimana pengusaha mengembangkan bisnis, dan setelah bisnisnya gagal, dia keluar untuk berbagi ceritanya. Orang yang kami sebutkan di atas mengatakan hal itu. Ketika usahanya sedang bermasalah, dia mengulurkan tangan dan tidak ada yang menawarkan bantuan. Saat bisnisnya sedang berkembang, kapanpun dia berinteraksi dengan perusahaan lain, mereka sangat memujinya dan mengundangnya duduk di ujung meja. Tapi saat dia membutuhkan bantuan, dia pergi mencari teman-teman ini. Dia pergi ke pintu demi pintu bertanya, saya perlu menemui direktur utama Anda. Direktur utama sedang sibuk. Tidak apa-apa, aku akan menunggunya. Dia mungkin sibuk sepanjang hari. Kalau begitu, aku akan menunggu sepanjang hari. Dia akan menunggu di luar pintu sepanjang hari. Ada juga yang sama kejadiannya. Dia pergi ke bank untuk meminjam uang.
Sebelumnya, bank akan mengirimkan seseorang ke rumahnya untuk memintanya membuka pinjaman dan menandatanganinya. Sekarang ketika dia pergi ke bank, mereka semua berkata, "Kami sangat sibuk, Anda harus menunggu." Dia menunggu sampai dia melihat manajer umum yang berkata, "Anda ingin pinjaman sekarang? Buka cek, ini sangat sulit, tidak ada cara. Sulit untuk mendapatkan pinjaman dalam perekonomian ini." Dia meminta bantuan dan tidak dapat menemukannya. Pada akhirnya, dia dijatuhi hukuman penjara. Di dalam penjara melalui waktu beberapa tahun adalah kondisi batinnya sendiri. Menggunakan Dharma Buddha melewati waktu-waktu ini. Selalu memikirkan master mengatakan bahwa meminjam waktu untuk melakukan retreat ini adalah merupakan waktu untuk saya konsentrasi bisa membaca buku. Membuat saya bisa fokus untuk bisa hening atau menenangkan batin. Tidak ada kerisauan ataupun permasalahan dari luar yang datang untuk mengganggu saya. Meskipun kehidupan sangatlah sulit, tetapi menggunakan batin pembinaan diri. Dengan demikian, juga telah bertahan melewati waktu selama beberapa tahun. Akhirnya waktunya telah berlalu. Awan berlalu, langit menjadi cerah. Dia bisa seperti ini bebas lagi. Diri sendiri yang tercerahkan, berharap orang-orang bisa tidak mengulangi bisnis yang semacam mereka ini. Meskipun permasalahan ini adalah karena yang di atas merupakan usaha besar dari ayahnya, saudara-saudaranya bersama-sama mengurusnya. Hanya dia sendiri yang bersedia untuk keluar, bertanggung jawab, atau menanggungnya. Setelah dia seperti ini, dia telah bebas, sangat berbakti, juga sangat memiliki kasih persaudaraan. Jadi sangat bebas leluasa menceritakan kehidupan sebelumnya kepada semua orang. Benar-benar pengusaha besar dari beberapa negara ini. Kedatangan kali ini adalah untuk permasalahan ini. Sesi kelas inilah yang paling memiliki kesan batin setelah camp kehidupan berakhir. Beberapa pengusaha datang ke gereja Jingsi. Perkataan mereka sudah berbeda dari sehari sebelumnya. Di dunia ini sudah baik selama mencukupi. Saya bertanya kepada mereka, berapa banyak menurut kalian itu cukup? Semua orang saling memandang dan tersenyum lagi. Mereka saling memandang satu sama lain. Bagi kita cukup itu seberapa banyak? Demikianlah hal duniawi. Keinginan ini, niat keserakahan, kebencian, dan keinginan ini selamanya tidak akan cukup. Kapan waktunya kita merasa cukup? Jadi di akhir camp kita memperlihatkan kepada mereka bencana di dunia. Iklim yang tidak selaras dan menyebabkan bencana. Angin kencang dan hujan lebat. Angin kencang dan hujan lebat pada tahun 2019 telah menyebabkan banyak kesengsaraan di Afrika. Mari kita lihat negara-negara di Afrika. Pada dasarnya, negara-negara itu sudah begitu miskin, kemudian ditambah dengan bencana besar seperti ini. Ini semua terjadi di dunia. Maka negara-negara di Afrika ini, gambaran kemiskinan dan penderitaan ini diperlihatkan kepada mereka. Saya bertanya lagi kepada mereka, sudah baik jika mencukupi, tetapi seberapa banyak dinamakan cukup? Seperti orang-orang di sana, bahkan tidak memiliki syarat untuk mengatakan bahwa mereka cukup. Mereka bahkan tidak memiliki apapun. Jadi apa yang disebut dengan cukup? Dunia ini dipenuhi penderitaan, karena tidak peduli seberapapun yang kita minta, tetap tidak merasa cukup. Ini disebut segala dharma terkondisi di dunia ini. Terkondisi artinya saya harus melakukannya lagi. Saya masih ingin lagi, dan lain-lain. Saya ingin mendapatkan lebih. Seberapa banyak yang diperoleh juga tidak akan puas. Ini disebut sebagai segala dharma terkondisi di dunia ini. Ini telah menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan di dunia. Jadi sekalipun penyampaian dengan kata-kata adalah terbatas, akan tetapi prinsip kebenarannya adalah tiada habis-habisnya. Dunia ini ada banyak fenomena yang terkondisi, dan orang-orang terus mengejar sesuatu tanpa henti. Tetapi sekarang kita harus menggunakan mulut dan lidah untuk bicara. Kita punya satu mulut dan satu lidah dan cakupannya terbatas.
Walaupun kita terbatas dalam apa yang bisa kita katakan, kita mempunyai prinsipnya yang bisa kita diskusikan. Mereka tidak terbatas. Menggunakan prinsip tanpa akhir ini, kita merespon kepada fenomena yang terkondisi di dunia ini. Untuk semua hal yang ada di dunia ini, tidak peduli seberapa kita menginginkannya, itu semua tidak cukup. Dengan melampaui dunia, prinsip kebenaran tidak peduli berapa banyak penderitaan yang kita punya. Prinsip kebenaran bisa digunakan untuk mengobatinya. Ini disebut dharma. Saat membicarakan tentang fenomena terkondisi, kita punya dharma tak terkondisi untuk menghadapinya. Kita kebijaksanaan untuk mengubah pengetahuan dunia. Ini adalah lidah yang kita bicarakan sekarang. Lidah ini memiliki fungsi, bagaimana kita menggunakannya. Jadi di sini kita akan mulai dengan naskah berikut. Dalam naskah hanya membahas penyampaian dengan kata-kata, tidak membahas tentang kesadaran dari lidah untuk mengecap rasa. Jadi dimulai dengan teks ini lebih membahas penyampaian dengan kata-kata, tidak membahas tentang kesadaran dari lidah untuk mengecap rasa, seperti rasa manis, asin, pahit, ataupun pedas. Hal tersebut hanya disebutkan secara sekilas. Kemampuan lidah untuk mengecap rasa dan mampu untuk membedakan. Jasa dari kemampuan untuk membedah-bedakan rasa adalah rendah. Jasa dari kemampuan ini tidak berarti apa-apa. Sedangkan kebajikan dari kemampuan untuk berbicara adalah unggul. Lidah bisa berbicara, mampu menyampaikan prinsip kebenaran dan mempengaruhi orang-orang yang kebingungan dalam kehidupan duniawi. Fenomena yang mengkondisikan keserakahan tiada habisnya. Lidah mampu menjelaskan berbagai prinsip mendalam untuk mengatasi keserakahan ini. Jadi meskipun lidah mampu mengecap rasa seperti manis, asin, pahit, dan pedas, tidak peduli seberapa banyak yang kita makan, rasanya tetap sama. Tapi masih sangat banyak kata-kata yang bisa dibicarakan. Jadi kemampuan lidah untuk mengecap rasa kurang bermanfaat. Jadi disebut kemampuan rendah. Sedangkan fungsi lidah untuk berbicara adalah kemampuan yang baik dan unggul. Ini yang lebih penting. Maka ketika akar lidah sempurna, jika kita dapat sepenuh hati, dapat mengerti kehidupan sehari-hari, makan juga harus mengandalkan lidah. Di dalam rongga mulut selain gigi perlu mengunyah sesuatu, yaitu menggerakkan lidah untuk merasakan manis, asin, pahit, adalah kesadaran dari lidah. Kalian berkata diletakkan di gigi. Gigi tidak punya perasaan, yaitu perlu lidah merasakannya. Oh, ini yang pedas, manis, ataupun asin. Ini adalah kemampuan dari lidah. Namun ini semua hanya sebatas itu. Makan sesuatu adalah untuk badan sendiri, tetapi perkataan itu berbeda. Perkataan untuk mempengaruhi manusia di dunia dan permasalahan dunia. Maka kemampuan dari perkataan lebih besar. Maka ketika akar lidah sempurna akan memiliki 1.200 pahala kebajikan. Perkataan harus didengarkan, memahaminya dengan hati. Ini berarti kita harus dengan sepenuh hati. Maka ayat ini mengatakan seperti ini. Selanjutnya satata samita byutta, sekiranya seorang pria berbudi atau seorang wanita berbudi menerima dan menegakkan sutra ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya kepada orang lain, atau menyalinya. Orang itu akan memperoleh 1.200 jasa kebajikan dari lidah. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Selanjutnya dikatakan, apakah sesuatu bagus atau buruk, lezat atau tidak lezat, pahit atau getir, pada akar lidahnya. Semuanya berubah menjadi rasa yang istimewa. Bagaikan amerta surgawi, tiada yang tidak terasa lezat. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Naskah sutra sebelumnya, yakni merujuk kepada benda yang dikonsumsi. Oleh orang yang membina diri, apapun itu sangat manis, laksana meminum air embun. Sudah cukup jika memperoleh sesuatu untuk dikonsumsi, sehingga tubuh jasmani akan tetap terjaga.
untuk membina diri sehingga untuk mengkonsumsi benda tersebut jika tidak kita harus sering mempertimbangkan moral kebajikan sendiri dan merenungkan dari mana datangnya makanan ini. Oleh karena itu kita harus mengetahui seberapa banyak kebajikan yang telah kita praktekkan. Seberapa banyak kita dapat menerima makanan dari orang yang bersumbangsi? Berapa keringat yang dikeluarkan untuk menghasilkan beras? Bagaimana petani menanam beras dan sayur mayur, memproduksi minyak dan lain-lain. Setiap butir beras dan setiap tetes minyak sangat sulit diperoleh. Sebagai orang yang membina diri, kita harus senantiasa menggunakan batin yang bersyukur. Bersyukur atas apapun yang dikonsumsi, sehingga segala sesuatu adalah baik adanya. Inilah orang yang membina diri. Selanjutnya mengatakan demikian, sekiranya menggunakan akar lidah untuk membabarkan dharma di tengah orang banyak, suara mendalam dan menakjubkan yang dikeluarkannya mampu menembus ke dalam batin orang-orang, membuat semuanya bersukacita dan bahagia. Sutra Teratai Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Bagian ini ingin mengatakan kemampuan dari lidah yang telah dibahas sebelumnya. Sekarang kita akan segera membahas kemampuan intuitifnya. Sekiranya menggunakan akar lidah untuk membabarkan dharma di tengah orang banyak. Sekiranya dapat menggunakan akar lidah untuk membabarkan segala dharma di tengah orang banyak. Sekiranya menggunakan akar lidah untuk membabarkan dharma di tengah orang banyak. Jika kita mampu berbuat demikian, pada saat ini seluruh suara yang dikeluarkan adalah suara yang dalam dan menakjubkan. Mampu menembus ke dalam batin orang-orang, membuat semuanya bersukacita dan bahagia. Suara mendalam dan menakjubkan yang dikeluarkannya mampu menembus ke dalam batin orang-orang, membuat semuanya bersukacita dan bahagia. Prinsip kebenaran yang disampaikan dapat menembus hingga sumber dari dharma dengan sempurna. Makanya disebut dengan mendalam. Dapat membuat para pendengarnya mencapai pengetahuan dan pandangan Buddha serta memahami kebenaran. Makanya disebut dengan menakjubkan. Cita rasa dharma terserap ke dalam batin. Makanya memperoleh perasaan sukacita dan kebahagiaan dharma. Ini artinya ketika kita berbicara suaranya keluar, mulut dan lidah bergerak menimbulkan suara. Kata-kata jelas sehingga dapat masuk ke dalam hati orang. Semua yang kita lakukan dapat didengar dengan jelas dan sangat dimengerti. Kita dapat menghubungkan prinsip kebenaran dengan kata demi kata. Setiap kata mengandung prinsip kebenaran dan mereka dapat masuk ke hati. Setelah kita mendengarnya, mereka merasa sukacita dan bahagia. Jadi, prinsip kebenaran yang disampaikan dapat menembus hingga sumber dari dharma dengan sempurna. Ketika menembus pada sumber dari dharma, sepenuhnya memahami dharma, dharma yang meliputi prinsip kebenaran tertentu. Kita katakan sangat masuk akal ajaran ini, sangat cocok untuk saya dengar. Saya menemukan ajaran ini, tidak ada yang kurang, tidak ada bagian yang hilang, sepenuhnya sempurna. Jadi prinsip kebenaran ini sangat mendalam, tidak seperti suara yang hanya masuk dan kemudian berlalu. Kata-kata ini akan tetap ada di hati kita. Ini adalah moto kita. Ada prinsip kebenaran, maka akan sangat mendalam. Jika tanpa prinsip kebenaran, maka cukup dengarkan saja. Tetapi bila kita mendengarkan suara ajaran, harus dimasukkan ke hati. Jadi dapat membuat para pendengarnya mencapai pengetahuan dan pandangan Buddha, serta memahami kebenaran. Makanya disebut dengan menakjubkan. Setelah mendengarkan prinsip kebenaran dan membawanya masuk, kita dapat memahaminya dengan jelas. Berdasarkan ajaran dan prinsip kebenaran yang diajarkan kepada kita, membimbing saya untuk memahami kondisi batin Buddha yang tercerahkan. Setelah Buddha mencapai pencerahan, dharma apa yang diajarkan kepada para makhluk? Bagaimana mengajarkan dharma kepada kita? Bagaimana pandangan Buddha mengenai prinsip kebenaran langit, bumi, dan alam semesta? Beliau datang ke dunia membimbing orang-orang mengerti prinsip kebenaran. Ini disebut memahami kebenaran, makanya disebut dengan menakjubkan. Dengan pandangan dan pengetahuan Buddha, berapa banyak prinsip kebenaran yang mampu dipahami oleh Buddha.
dan dapat menyesuaikannya dengan para makhluk, menjelaskannya dengan masalah dan peristiwa duniawi, membabarkan begitu banyak prinsip kebenaran di dunia yang sangat halus dan menakjubkan. Dengan demikianlah cita rasa Dharma terserap ke dalam batin. Dharma ini sangat halus dan menakjubkan. Menakjubkan sampai tingkat yang bagaimana? Jika dijelaskan sebagai cita rasa, maka hanya dengan mendengar saja sudah dapat dirasakan. Sebelumnya kita sudah sering mengatakan mencium. Mencium dengan hidung. Dengan mencium saja sudah dapat merasakan Dharma. Dharma yang dibabarkan Buddha. Mata melihat. Dengan mata juga dapat merasakan. Dengan telinga juga dapat merasakan. Hidung juga dapat mencium keberadaan Dharma ini. Apalagi sekarang ini mengenal lidah, akar lidah. Dharma yang dibabarkan akan membuat orang dapat menyerap ke dalam batin. Maka Dharma ini kita dapat mendengarnya, kita dapat melihatnya, kita dapat merasakannya dan memahami. Ditambah lagi dengan penjelasan. Maka Dharma ini akan terserap ke dalam batin. Memperoleh perasaan sukacita dan kebahagiaan Dharma, kita akan semakin bahagia. Oleh karena itu, yang disebutkan sebelumnya, baik itu mata dewa, telinga dewa, ataupun hidung dewa, saat ini sudah sampai di sini. Kita sudah mengetahui suasana itu yang terlihat, yang terdengar, dan yang tercium. Sekarang akan dilanjutkan dengan penjelasan akan cita rasa. Membabarkan Dharma ini tidak perlu makan, hanya perlu dengar seperti ini saja. Mendengar sampai sepenuh hati, bersukacita, tidak merasa lapar, bagaikan meneguk amerta, memberikan nutrisi pada jiwa kebijaksanaan. Bukan mesti makan yang asam, sepat, asin, ataupun manis. Rasa-rasa ini tidak. Kita mendengarkan Dharma dapat mendengarkan sampai merasa sukacita, memahami segala sesuatu di dunia. Ada sekian banyak kerisauan. Menggunakan Buddha Dharma dalam menyelesaikan kerisauan kita. Di dunia manusia terdapat banyak penyakit. Dengan prinsip kebenaran dapat melenyapkannya. Untuk melenyapkan penyakit inilah yang perlu kita untuk sangat bersukacita dalam mendapatkan Dharma. Membuat kita sepenuh hati memahami prinsip kebenaran. Tidak perlu makan, saya juga sangat berpuas diri. Tidak makan juga sangat berpuas diri. Makan dengan sederhana, saya juga sangat bahagia. Ini adalah lidah, akar lidah. Naskah sutra selanjutnya. Selain itu, ketika para putra surgawi, putri surgawi, sakra, Brahma, dan dewa lainnya mendengar suara yang mendalam dan menakjubkan dari pembabaran dan ujarannya secara berurutan. Semuanya datang untuk mendengarkan. Sutra Teratai Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Ini bukan hanya manusia saja yang mendengarkan, terutama para dewa, putra surgawi, putri surgawi, dewa Indra, Sakro Devanam Indra, Raja Dewa Surga Brahma, Brahma Dewa Raja. Semua juga berada di tempat. Mereka juga mendengar suara yang mendalam dan menakjubkan dari pembabaran dan ujarannya secara berurutan. Mereka semuanya datang untuk mendengarkan. Sudah datang, berada di tempat untuk mendengarkan. Selain itu, ketika para putra surgawi, putri surgawi, sakra, Brahma, dan dewa lainnya, dalam naskah sebelumnya tentang membabarkan Dharma duniawi bagi alam manusia, sekarang menerangkan kalau akar lidah dapat membeda-bedakan rasa, dapat menghilangkan lapar dan haus, juga dapat menyampaikan maksud pikiran dan membabarkan segala dharma. Selain itu, para putra surgawi menunjukkan kalau para dewa juga mendengarkan dharma. Ini adalah kelanjutan dari penjelasan sebelumnya. Dalam naskah sebelumnya tentang membabarkan dharma duniawi bagi alam manusia, bagian sutra sebelumnya menjelaskan mengajar orang di dunia. Jadi sekarang menerangkan kalau akar lidah dapat membedakan rasa, dapat menghilangkan lapar dan haus. Di sini dibahas lebih lanjut bagaimana membantu kita memahami dharma duniawi.
Akar lidah juga memiliki kemampuan untuk merasakan berbagai rasa makanan, serta menghilangkan rasa lapar dan haus. Semua ini terkait dengan apa yang kita masukkan ke dalam mulut melalui lidah. Jika kita ingin minum, meskipun hanya air, tetapi jika lidah kita tidak berfungsi dengan baik, maka kita tidak akan bisa meminumnya. Sama halnya saat perut kita lapar dan kita ingin makan, kita juga membutuhkan lidah. Begitu pula saat haus, kita membutuhkan lidah untuk minum air atau teh. Jadi lidah tidak hanya digunakan untuk berbicara dengan orang lain, tetapi juga diperlukan untuk makan dan minum. Oleh karena itu dapat menyampaikan maksud pikiran. Ucapan dapat mewakili apa yang ingin kita sampaikan dari dalam pikiran kita. Inilah mengapa kita harus memahami fungsi dari lidah kita. Selain itu, para putra surgawi menunjukkan kalau para dewa juga mendengarkan dharma. Sekarang, para putra surgawi, mereka juga sudah hadir di tempat pelatihan ini. Hadir di tempat pelatihan ini menunjukkan bahwa para dewa juga mendengarkan Buddha Dharma. Sekarang yang berada di tempat pelatihan diri tidak hanya manusia saja. Setelah mendengarkan Dharma, kita mengetahui fungsi dari lidah adalah untuk menyampaikan maksud pikiran. Sebelumnya kita pernah membahas tentang alam surga Abhasvara. Di alam surga Abhasvara, mereka tidak perlu berbicara untuk berinteraksi. Di alam dewa ini menggunakan semacam sinar cahaya dari tubuh mereka untuk menyampaikan maksud pikiran mereka. Namun di alam manusia, manusia menggunakan bahasa dan suara untuk menyampaikan maksud pikiran mereka. Jika saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian semua, saya harus menyampaikan maksud pikiran saya kepada kalian. Bagaimana cara saya menyampaikannya sehingga semua orang dapat memahaminya? Ini semua menggunakan lidah. Menggunakan lidah saya, mengikuti maksud pikiran saya. Saya harus mengikuti prosa ini. Bagaimana caranya sehingga dapat membuat kalian semua memahaminya? Ini semua harus menggunakan mulut dan lidah. Namun yang terpenting harus menggunakan maksud pikiran saya untuk menggunakan mulut dan lidah saya. Saya harus menggunakan kesadaran mengecap dan maksud pikiran saya untuk berbicara dengan kalian semua. Sekarang ini digunakan di dunia kita. Selain itu, para putra surgawi menunjukkan kalau para dewa juga mendengarkan Dharma. Sekarang kita lanjutkan. Para dewa juga mendengarkan Dharma. Mendengar suara yang mendalam dan menakjubkan dari pembabaran dan ujarannya secara berurutan. Semuanya datang untuk mendengarkan. Pada saat membabarkan Dharma, mampu menyampaikan dengan kata-kata dan mendiskusikannya. Penjelasannya beraturan dan berurutan, sehingga para dewa semuanya datang untuk mendengarkan. Inilah yang disebut pada saat membabarkan Dharma, mampu menyampaikan dengan kata-kata dan mendiskusikannya, mampu berbicara, mampu berdiskusi, mampu mengajukan pertanyaan, menyampaikan dengan kata-kata dan mendiskusikannya, sehingga penjelasannya beraturan. Apa yang ingin dikatakan dan dijelaskan disampaikan dengan lancar dan tepat, sehingga setiap orang dapat menyampaikan pemikiran mereka. Berbagi wawasan satu dengan yang lain. Saat ini banyak orang mengikuti kelas bedah buku. Banyak relawan suci yang tekun. Setelah mendengarkan ajaran, setiap komunitas mengadakan kelas bedah buku untuk berbagi pemahaman dari membaca dan mendengarkan ajaran. Inilah yang disebut berbagi. Apa yang saya dengar, saya jelaskan seperti ini. Apa yang kamu dengar, kamu jelaskan dengan caramu. Kita saling berbagi dan bertukar pandangan, sehingga penjelasannya beraturan. Selanjutnya, berurutan, menjadi sangat teratur. Sehingga ketika disusun hasilnya menjadi rapi dan terstruktur. Sehingga para dewa semuanya datang untuk mendengarkan. Tidak hanya manusia di dunia yang datang mendengarkan. Para dewa juga datang merasakan dan mendengarkan. Maka kita harus memahami dengan bersungguh hati. Segala hal harus didengar dengan ajaran Dharma, agar ajaran Dharma dapat diserap ke dalam hati dan memahami dengan sepenuh hati, agar dapat terserat ke dalam hati batin. Seperti saat pertemuan tim Yayasan Budaya Humanis.
Staf datang untuk membahas pencatatan kita. Bagaimana agar sejarah sutra kita diri sendiri dapat direkam? Mereka sudah ada perencanaan seperti ini, mengkilas balik. Jangan lupa tahun itu. Banyak yang teringat kembali. Mereka pulang, berbagi, dan kemudian menyunting. Kita semua sebagai saksi pada satu kejadian. Kamu terjun berpartisipasi, saya juga. Semua orang terjun berpartisipasi untuk kejadian itu, yaitu gempa dahsyat 921 di tahun 1999, tanggal 21 bulan September. Gempa dahsyat di tahun itu, kita semua membantu dan bersumbangsi di tempat yang sama. Saya sebagai saksi melihat gambaran kondisi saat itu. Kamu menyaksikan gambaran saat itu. Kita mengumpul dan menjelaskan, menyusun, serta menyunting dengan baik. Dengan demikian, kita mencatat sejarah, harta sejarah. Ada lagi, yaitu di tahun 1998, satu tempat di negara Dominika. Pasca bencana, relawan Seci membangun sebuah sekolah di dekat puing sampah. Murid sekolah dari kecil menjadi dewasa dan sekarang telah menjadi orang tua. Dan anak mereka sekarang bersekolah di sekolah ini. Dan murid saat itu sekarang pulang menjadi guru sekolah dasar. Demikianlah setelah pembangunan sekolah ini dilanjutkan generasi ke generasi. Anak zaman dulu sekarang telah menjadi ayah. Sama di sekolah ini. Anak sendiri juga belajar di sekolah ini. Staf DAI TV kita pergi ke tempat itu mewawancarai mereka. Sekolah masih sama. Anak yang waktu itu sekarang telah dewasa, membawa anaknya kembali lagi ke sekolah itu untuk belajar. Melihat guru itu semua juga adalah anak didik pada masa itu, yang sekolah di sana. Sehingga ini yang dapat kita sampaikan, menyampaikan pada masa lalu. Maka setiap menit, detik pada masa lalu adalah sejarah. Sekarang tidak berhenti, tidak ada sekarang. Sekarang yang dikatakan atau masa sekarang. Detik menit telah berlalu, meminjam maksud hati, menggoyang lidah berkata. Ucapan yang keluar dari mulut saya dengan teknologi suara tersimpan, dengan komputer sekarang disimpan dalam catatan. Ini disimpan. Waktu berlalu. Waktu sama juga telah berlalu, sehingga banyak hal terakumulasi pada waktu ini. Sehingga batin kita juga harus cepat digenggam, bersungguh hati pada saat ini. Kalau tidak, setelah waktu begitu berlalu, batin kita tidak diperhatikan. Dharma juga mengalir berlalu. Tiada dharma, maka dharma tidak meresap dalam batin. Tidak punya dharma untuk terserap dalam batin. Bagaimana kita akan menggunakan dharma di dunia? Juga tiada dharma untuk menuntun orang, sehingga kita mesti bersungguh hati. Baru bisa masuk ke tengah orang banyak membimbing para makhluk. Semua orang senantiasa harus lebih bersungguh hati. Cảm ơn